Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Saiful Anwar dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1 di hari angkatan 2021. Pada kali ini saya akan mengerjakan atau memenuhi tugas dari dosen pengampu Papia Nugraha MPD, yaitu tentang tugas pendidikan kewarganegaraan yang akan bahas tentang masalah-masalah sosial, juga sosial kewarganegaraan. Oke, next. Terima kasih. Sebelumnya sudah banyak kita ketahui, banyaknya kesenjangan sosial adalah kondisi masyarakat tidak seimbang. Bagaimana tidak? Seperti kriminalitas, itu muncul dari kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan, perbedaan, juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan masyarakat. Ada suatu ahli dalam bidang sosial mengungkapkan bahwasanya kesenjangan sosial adalah seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Kita lihat penyebab kesenjangan sosial setelah mengetahui pengertian faktor perbedaan sumber daya alam. Dari lapisan tingkat ekonomi dalam sebuah daerah dipengaruhi oleh kelakuan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Tingkat perekonomian tersebut bisa meningkat jika sumber daya alam yang ada pada daerahnya bisa dikelola secara baik. Adapun yang kedua, yaitu faktor kebijakan pemerintah. Pihak pemerintah dapat mengambil kebijakan pun turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial yang hadir di lapisan masyarakat. Contohnya adalah seperti kesenjangan program transmigrasi. Masyarakat pendatang biasanya akan cenderung lebih cepat berkembang daripada warga asli di daerah tersebut karena adanya kesempatan yang lebih besar dan diserahkan pada warga pendatang. Hal tersebutlah yang kemudian bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Faktor pengaruh globalisasi. Selain bisa dimanfaatkan untuk menyentuh kemajuan bersama, globalisasi juga ternyata bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut lahir saat sebagian masyarakat di dalamnya tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu memanfaatkan adanya globalisasi. Adapun yang keempat, yaitu faktor demografis. Dengan kemiskinan, demografi dapat ditunjukkan dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan struktur kependudukan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan demografis antara tiap daerah. Ini bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial karena produktivitas kerja masyarakat pada tiap daerah tidak sama. Karena itu banyak kesenjangan sosial, moralitas yang kurang. Lalu selanjutnya apa? Yaitu faktor letak dan kondisi geografis pun menentukan dari penyebab kesenjangan sosial. Karena faktor letak dan kondisi geografis ini pada suatu daerah umumnya mempengaruhi tingkat pembangunan pada daerah tersebut. Biasanya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi akan kesulitan untuk membangun infrastruktur daripada masyarakat lain yang tinggal di dataran rendah. Hal tersebut menyebabkan mereka yang tinggal di dataran rendah bisa lebih cepat berkembang, yang nantinya bisa melahirkan kesenjangan sosial. Dampak kesenjangan sosial itu apa sih? Dampak yang akan terjadi dari kesenjangan sosial adalah kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Kelompok masyarakat merasa cemburu ketika melihat kelompok masyarakat lainnya bisa memenuhi segala kebutuhannya. Bisa diibaratkan saling bertetangga pun kini sudah lebih rancau atau lebih tidak mendukung antara satu tetangga dengan satu tetangga yang lain. Seperti kendaraan, alat komunikasi dan lain sebagainya pun dipermasalahkan.
Yang kedua apa dampaknya, yaitu timbulnya kelompok-kelompok yang dalam masyarakat, melahirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya kelompok kaya, itu seperti kasta kaya, kasta miskin, juga kalangan rendah. Bahkan kalau di perkotaan kita melihat di sisi jalan, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makan sedikit pun, dia bekerja keras dengan mencari suap nasi, dengan cara mereka mencari botol-botol bekas, juga mencari makan dari sisa-sisa makan di tong sampah, atau dapat dari makanan orang-orang yang memang memiliki pengertian terhadap orang-orang yang memang kebutuhan dalam kesenjangan sosial tersebut. Karena itu kita wajib untuk mengikuti pengertian tersebut. Kita mengerti antara kondisi yang sangat sulit ini. Yang ketiga itu ada perbedaan tingkat kesejahteraan. Dalam kesenjangan sosial terlihat jelas adanya perbedaan masyarakat. Yang keempat apa? Akan ada timbulnya kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan. Contoh dampak lain dari kesenjangan sosial adalah timbulnya kriminalitas, pengangguran, serta kemiskinan. Kriminalitas muncul karena tidak kemampuan seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran terjadi karena tidak adanya kesempatan kerja, kesempatan atau peluang. Sementara kemiskinan timbul karena tidak ada mampu memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana kita cara mengatasi kesenjangan sosial? Yaitu seperti yang diketahui bahwa kesenjangan sosial yang paling jelas terlihat adalah antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Adanya perbedaan latar belakang, baik itu dalam sisi pendidikan, ekonomi, ataupun akses terhadap fasilitas kesehatan, tidak melulu disebabkan karena adanya faktor sosial kultural masyarakat yang memegang kuat prinsipnya. Kesenjangan sosial ekonomi ini yang ada pada masyarakat perkotaan juga bisa disebabkan karena faktor sosial politik dan geografis, daerah yang tidak menguntungkan bagi daerah pedesaan. Selain itu, kultur kekerabatan dan tradisi atau adat istiadat juga menyebabkan kesenjangan sosial di dalamnya. Untuk itu, dari masyarakat pedesaan juga secara internal harus mulai terbuka dengan dunia luar. Artinya, bukannya bersterilinisasi, tapi kita studi banding, membandingkan apa yang kurang dari desa kita, apa yang kurang dari kelayakan di dalam masyarakat kita sekitar. Mereka tidak boleh merasa alergi pada setiap perubahan yang ada. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Walaupun mempertahankan budaya sangat penting untuk menjaga adanya kearifan lokal, tetapi masyarakat di dalamnya juga harus mempunyai visi yang jelas dan terukur. Agar apa? Agar mereka bisa mendapatkan inisiatif untuk mampu merubah nasib mereka. Tanpa adanya perubahan pola pikir yang selama ini telah mendarah daging di masyarakat pedesaan, mereka akan kesulitan untuk menjadi masyarakat yang maju. Sebab minimnya persaingan yang terjadi di antara mereka. Masyarakat yang hidup bersama dengan pencaharian yang cenderung sama antara satu dan yang lainnya biasanya tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk bersaing. Walaupun memang ada kesenjangan sosial pada masyarakat pedesaan, biasanya kesenjangan yang tidak terjadi tidak terlalu parah. Makanya kita sebagai faktor yang akan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi yang lebih baik. Karena itu kita sebagai lapisan masyarakat, kita bagaimana bisa mendapatkan solusi untuk orang-orang yang seperti itu. Apakah mereka kurang dalam hal ilmu, mereka kurang dalam hal sesuatu, dalam hal materi? Tentu saja, karena itu adalah hal prokreatif yang memang dimiliki olehnya. Bagaimana kita sebagai warga negara yang baik mengerti akan keadaan sosial ini?
kita maju ke dalam solusi. Langkah individu kita ambil, yaitu salah satunya kita menguatkan gotong royong yang dapat menimbulkan rasa kasih, rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap sesama dan saling menguntungkan, tidak merugikan. Yang kedua yaitu melakukan kerja bakti. Yang ketiga, jangan sampai kita kalah oleh masyarakat yang memang mereka pendatang. Kita sebagai pribumi, kita membuka lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat sekitar kita. Menurut B.J. Habibie, jadilah mata air yang jernih bagi sekitarnya, melakukan donor darah yang baik kepada masyarakat. Yang kelima apa? Yang terpenting yaitu memberikan penyuluhan agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat seperti moralitas. Negara kita itu negara demokratis, maka apa salahnya kita mencari atau bekerja sama untuk kepentingan bersama. Jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Karena orang yang sukses itu, kita itu mementingkan orang lain juga di sisi lain. Kita mengurangi faktor-faktor kemiskinan, yaitu lewat penyuluhan yang ada pada lapisan masyarakat. Kita sebagai mahasiswa, kita memberikan penyuluhan, kita memberikan ilmu tentang ilmu bisnis, perdagangan, yang dimana memang menjadi peluang untuk mereka bisa berpikir lebih maju, juga bertindak lebih maju agar membuahkan hasil yang bagus. Seperti melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan yang ada, kita memberikan suatu generasi yang baik dalam segi moralitas, faktor pendukung yang baik. Jangan sampai kita menggunakan atau hal yang buruk terhadap lapisan masyarakat yang ada. Nah, bagaimana kita cara melakukannya? Yaitu yang pertama, tiada mungkin, yaitu dari diri kita sendiri. Perbaikilah diri kita sendiri, karena kita tidak bisa memperbaiki orang lain apabila diri kita sendiri pun tidak baik saja. Karena apa? Kita merasakan ketika kita ingin melakukan hal yang baik terhadap orang atau menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, tapi diri kitanya tidak baik, pasti kita akan malu. Kita minder dan mundur. Selanjutnya tidak akan melakukan hal tersebut. Sampai kapanpun kamu tidak akan melakukan dan juga memberitahukan kepada yang lain, karena diri kita sendiri pun tidak baik. Nah, faktor pertama masalah sosial itu ya dari kita sendiri. Uang diri kita sendiri juga masih kesenjangan sosial, kita malah memikirkan orang lain, itu salah. Kita perbaiki diri sendiri, perbaiki diri mulai dari penjadwalan dan juga segala macam. Kita perbaiki dari lapisan-lapisan yang lebih tinggi lagi. Ketika kita bisa mengatur hidup kita, pasti akan bisa mengatur hidup orang lain. Apabila kita bisa memimpin diri kita, maka kita akan memimpin diri orang lain. Gitu. Kebijakan-kebijakan yang kita buat dalam diri kita akan diluapkan dalam kebijakan-kebijakan di luar nanti. Karena itu sebab dan akibat
solusi dari masalah, yaitu kita memberikan penyuluhan yang terbaik melalui pelatihan kerja seperti Kemnaker. Itu Kementerian Ketenagakerjaan yang memberikan pelatihan di setiap aspek penduduk kemasyarakatan. Walaupun belum luas, kita sebagai mahasiswa mungkin melakukan hal-hal tersebut ke lapisan masyarakat luas, membantu pelatihan yang bagaimana mereka bisa bekerja lebih baik, yaitu melalui pelatihan yang akan menjadikan dirinya lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.